apa pentingnya kita tahu daripada pembahasan malam hari ini, Tat? Ya, saya ingin nyapa dulu ya teman-teman yang ada di sini. Oh ya Assalamualaikum boleh, Tat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Amin ya. Nah, kenapa tadi Y-nya ya? Iya, Tat. Y itu bagian dari materi, Mas Maulid. Ini saya langsung saja Oh, ya. Saya akan oh mulai langsung dari ini, Tat. Y. Ya, ya. Ya, padahal Saya baru ingin mukadimah ini, Tat. ah Tapi nggak mukadimahnya apa-apa. termasuk Y-nya ini. Oke, saya ingin tunjukkan dulu. Bisa Insya kelihatan Allah. enggak ya ini ya slide-nya? Wah, wah, ini daging semua nih, Tat. Ini berasa Ya, bedah buku, berasa kayak kita diceritain semua apa isi bukunya ini, Tat. ya, ya, ya. Nah, ini temanya saya ambillah The Hmm. Story of You. Mm-mm. Jadi, saya ingin pada hari ini kita bisa Mm. melihat bagaimana tentang diri kita, Mm. bagaimana bekerjanya pikiran, perasaan, perilaku, kebiasaan, kepribadian, kecerdasan manusia. Nah, kira-kira itu yang ingin kita ungkap. Ini Insya nanti Allah. akan menjawab banyak pertanyaan. Hmm. Coba deh, ini pernah nggak mempertanyakan ini? Ini Y-nya tadi. Hmm, Kan ya, Tat. banyak orang tuh yang pertama nih pingin berubah. Lalu Mm. kemudian ketika pingin berubah, gagal, merasa gagal dalam perubahan itu. Hmm, ya. Lalu berhenti, dia lupakanlah proyek apa namanya perubahan diri karena merasa gagal. Atau mungkin juga ada pasangan, ini yang sering banget saya temukan, yang dia merasa kenapa ya pasangan saya, suami saya, istri saya, kok nggak bisa berubah sih? Ya. Padahal saya sudah gitu. Tapi kok dia tidak berubah? Hmm, Kita pertanyaan yang lain, ya, ya. punya anak, terutama yang sudah dewasa, lalu kemudian kenapa ya susah banget merubah kebiasaan Mm-mm. bangun tidur kesiangan, Mm. ya, belajar kok nggak mau belajar, dan nasihati nggak nurut, ya. Atau pertanyaan ketiga, yang keempat ini juga sering pernah saya temui gitu. Ada Mm. junior yang merasa kok seniornya tidak bersahabat ya, kok Mm. sikapnya seperti itu ya. Atau mungkin juga banyak nih akhir-akhir ini banyak yang gemes gitu. Kenapa dia milih calon yang itu gitu? Itu kan jelas nggak berkualitas gitu. Mm. Masa sih dia nggak bisa lihat gitu? Mm. Jelas-jelas banget gitu. Tahu pertanyaan yang keenam, minggu pertemuan sebelumnya kita Ya. sudah membuat desain diri, ya. Terus kalau sudah membuat desain diri, gimana merealisasikannya? Mm. Kan itu tuh pertanyaannya. Ya. Nah, pertanyaan ini bisa terjawab sebenarnya, insya Allah ya pada hari ini. Ya, insya Allah. Wah, Nah, ini jadi ini banyak pertanyaan. Jadi saya sering menyebutkan the model itu termasuk tadi semacam, kalau dalam software itu dia operating system. Jadi mm. kalau baca buku-buku pengembangan diri, itu ada wadahnya, bisa Mm. Oke, diinstal gitu. Karena insya memang saya Allah. menyajikan sesuatu yang sangat mendasar. Oke, saya mulai saja ya. Nah, ini tidak Oke, lupa, langsung mulai. Mm. langsung ya. Ini buku apa namanya, daftar isinya. Bab yang kita bahas tuh ini nih. Bab satu, Mm. bab duanya belum ya, sedikit nanti. Bab tiganya Oke. sedikit gitu. Jadi yang kita Mm. fokus pada self model ini. Oke. Nah, ini yang kita bahas ya. Oke. Oke, Nah, saya pasti mulainya dari sini, latar belakang saya ya. Saya oke, itu latar siap. belakangnya S3-nya di Tokyo Shop Technology.
bidangnya adalah mesin learning. Ya, mesin learning. Orang nyebutnya sederhananya, saya mempelajari bagaimana otak mesin itu bekerja. Anggap saja misalkan bagaimana otak robot itu bekerja. Karena saya yang namanya mesin bekerja, ya, mesin belajar itu eh, kalau mesin bisa dikatakan memiliki kecerdasan. Jadi sederhananya kalau bidang saya itu adalah bagaimana membuat mesin itu menjadi cerdas. Terputus ya? Tes. Aman tuh, masuk tuh kalau di saya. Masuk ya? Oke. Nah, bagaimana mesin menjadi cerdas? Ini bidang saya kira-kira begitu. Satu saya berpikir, kalau saya bisa membuat mesin menjadi cerdas, mengapa saya tidak membuat manusia cerdas ya? Nah, kira-kira begitu. Dan akhirnya saya menemukan benang merah mencerdaskan mesin dan mencerdaskan robot. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan nanti benang merahnya itu. Betapa sederhananya manusia sebenarnya. Ya, manusia normal. Gitu. Nah, ini contoh ya. Membuat mesin menjadi cerdas. Mesin itu menjadi cerdas kalau tergantung dari istilahnya model matematik. Model matematik yang tertanam pada otaknya si mesin, otaknya robot. Contohnya adalah ini Asimo ya. Ini model matematik itu inti dari kecerdasan robot ini. Bisa ngapain dia gitu? Saya kasih saja ini. Ini Asimo. Oke. Nah, ini Asimo berperilaku seperti halnya manusia. Aduh, nggak keren ya, putus-putus ya. Ini bukan dengan remote control ya. Dia memang bisa bekerja, berperilaku, bertingkah seperti manusia. Nah, seperti ini misalnya, dia melakukan berdasarkan kecerdasan yang dia miliki. Kecerdasan ditentukan oleh modal matematik. Ya, ini saya ringkas saja. Saya teruskan aja. Nah, ini misalnya dia bisa mengenali air minum, ya, botol air minum, lalu kemudian dia tuangkan air minum itu ke dalam gelas. Kita lihat. Ini berdasarkan kecerdasan dia miliki. Ini benda mati ya. Tapi modal matematik membuat dia hidup. Nah, kira-kira begitu. Membuat dia bisa berperilaku seperti ini. Membuat dia bisa mengambil keputusan. Ya kan? Nah, dia tidak melempar itu tempat minuman, dia taruh aja. Terus dia ambil gelas, tidak dia penyek gitu ya. Terus dia tuangkan. Nah, kenapa robot bisa seperti ini? Kenapa robot bisa seperti itu? Karena dia tadi ada model matematik. Jadi kecerdasan robot itu tergantung dari model matematik. Nah, saya lihat kecerdasan manusia itu kan beragam, lebih kompleks ya. Apa yang menentukan kecerdasan manusia? Siapa yang menentukan performance manusia? Lebih jauh, bukan siapa, apa ya? Apa yang menentukan pikiran, perasaan, tindakan, perilaku, kebiasaan, keseharian kita nih? Ya, apa yang kita senangi, apa yang tidak kita senangi, apa yang buat kita kecewa, apa yang tidak buat kita kecewa, gaya kita marah, gaya pasangan kita marah, kapan pasangan kita ngambek, kapan anak kita bla 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 tadi. Ya. Itu apa yang menentukan? Kalau robot itu model matematik, maka saya istilahkan. Kalau manusia itu namanya model diri. Nah, ini paham ya? Jadi kecerdasan robot tergantung dari model matematik, kecerdasan manusia tergantung dari model diri. Oke. Nah, ini kira-kira kalau saya gambarkan. Ya. Ini model matematik, ini model diri. Lalu bagaimana kecerdasan itu dibentuk? Oke, lihat gambar ini nih. Ini model matematik, ini kecerdasan robot.
Model matematik itu dicuning istilahnya, disetel. Jadi kemampuan mesin, kemampuan robot itu mengambil keputusan, kemampuan dia dalam berpikir itu tergantung dari model matematik yang telah disetel. Nah, begitu juga kecerdasan manusia. Ada PQ, ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada multi intelligence. Itu tergantung dari model diri yang juga disetel. Sejak kita kecil, bahkan juga ada yang defaultnya, itu sudah menyetel model diri. Bapak ketemu anak memperhatikan bapaknya, cara bapaknya, ibunya memperlakukan dia, itu menyetel model dirinya. Dan model diri ini terus tersetel ya sampai sekarang. Oke. Begitu juga berbagai macam kecerdasan tadi ya. Ini bagian kecerdasan tadi ini ya, ini gambar multiple intelligence. Tapi juga tidak hanya multiple intelligence. Nah, gambar ini sebenarnya di bab 3 itu kita bisa lihat pikiran, ya, akal, ya, perasaan, ya, ada kecenderungan, ada dorongan, ya, ada perilaku, ini tindakan, ada kebiasaan tindakan yang terus-menerus dilakukan, kepribadian, ya, standar nilai dari akal dan standar perbuatannya, kecerdasan manusia, nah ini tadi. Itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh model diri. Nah, ini simbol saya buat ini nih, model diri. Nah, begitu juga kemarin kita sudah mendesain diri kita nih, ya kan? Kemarin saya kasih contohnya, desainnya adalah model diri, misalnya hidup itu kita punya prinsip, punya visi, punya karakter, punya responsibility. Ini desainnya nih, misalnya ya. Ini desain yang saya tawarkan. Desain itu, nah ini gambarnya. Ini desain itu kita tuning sehingga model diri kita berubah sesuai dengan desain ini. Kita tuning prinsipal, ada di model diri. Kita tuning visi, ada di model diri. Kita tuning karakter, ada di model diri. Ada kita tuning responsibility, ada model diri. Model diri inilah yang nanti akan menentukan siapa kita. Yang menentukan desain diri kita. Oke. Jadi sesederhana itu. Jadi kita ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, kalau sering bangun kesiangan, atau rajin belajar, punya semangat ingin mencapai cita-cita yang tinggi, punya kesenangan dalam masalah politik, senang belajar matematik, senang berinteraksi dengan orang lain, atau tidak senang berinteraksi dengan orang lain, semua tergantung dari model diri. Oke, model diri. Model diri yang telah tertuning. Tuning model diri ini, ada yang tuningnya itu tidak kita kuasai, memang dari sononya begitu, ada juga tuning berasal dari interaksi kita dengan lingkungan. Lingkungan itu siapa? Lingkungan itu bisa orang tua kita, bisa bacaan kita, bisa teman kita, bisa gadget yang kita tonton, bisa dialog di televisi yang kita lihat, bisa macam-macam. Itu mentuning. Nah, coba bayangkan sekarang, kalau kita punya ilmu tentang teknik mentuning, maka kita bisa merekayasa model diri kita. Ya. Nah, teknik mentuning itu nanti di bahasan berikutnya. Yang jelas siapa kita, siapa saya, siapa teman-teman yang ada di sini, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kebiasaannya, bagaimana karakternya, itu tergantung dari model diri. Jadi ketika misalkan ada apa namanya, ada temen ya, junior nih, dia tuh merasa bahwa senior kok bersikap tidak baik ya. Saya ceritakanlah konsep ini. Bapak itu, saya bilang, berperilaku seperti itu, dia hanya ngikutin model diri dia. Model dirinya memang begitu. Jadi kamu sebenarnya ya mestinya tenang saja. Wong dia itu nggak sadar kok model dirinya seperti itu. Oke. Nah, sampai satu saat mungkin juga Anda bertanya nih, apa sih maksud dengan model diri? Kan gitu ya. Apa sih model diri itu? Apa sih wujudnya?
Tadinya saya tidak begitu apa namanya istilahnya mencari tahu model diri itu apa. Saya ingin menyederhanakan saja ya bahwa kita ini tergantung dari model diri yang telah tertuning. Kalau kita ingin merubah diri kita, maka kita harus mentuning ulang. Nah, sesederhana itu, mentuning ulang model diri kita. Sampai suatu saat saya ketemu dengan teman, ya, hobinya itu dia belajar. Ya, dia apa namanya sudah pensiun gitu, pensiun dini itu, sudah kaya raya. Lalu kemudian dia sukanya sekolah, ya, sekolah kursus-kursus di MIT, di Harvard, udah sering banget di kampus-kampus terbaik dunia. Sampai satu saat saya kasihkan buku The Model. Saya kasihkan, nah dia baca, terutama di bab self model ini, ya, tentang model diri. Kemudian dia merekomendasikan, wah seharusnya Bapak ketemu dengan profesor saya nih. Bapak tuh menjelaskan tentang neuroscience. Mulailah saya berkenal dengan neuroscience. Salah satu buku yang dia tawarkan kepada saya untuk dibaca adalah ini, Profesor David Eagleman. The Brain judulnya, The Story of You. Nah, ini saya ambil dari judul kita kan The Story of You. Nah, ketika saya baca tentang bukunya ini, ya benar komentar teman saya tadi. Ya. Yang saya jelaskan itu tentang neuroscience. Singkat cerita nih kita lihat. Nah, saya kasihkan apa yang disampaikan oleh David Eagleman ya dalam bukunya The Brain, The Story of You. Dia menjelaskan tentang wiring neuron sel otak ya. Wiring itu apa? Pengkabelan, ya, sambungan neuron di otak kita. Nah, ada kata-katanya begini. Semua pengalaman dalam hidup Anda, dari percakapan tunggal hingga pengalaman berbudaya yang lebih luas, membentuk detail mikroskopis otak Anda. Secara neurologis, siapa Anda tergantung dari mana Anda berada. Otak Anda adalah pengubah bentuk tanpa henti yang terus-menerus menulis ulang sirkuitnya. Dan karena pengenalan Anda yang unik, juga luas dan mendetailkan pola-pola dalam jaringan saraf Anda. Karena mereka terus-menerus mengubah keseluruhan hidup Anda, sehingga siapa Anda adalah target yang terus bergerak, yang tidak pernah mencapai titik akhir. Jadi, ya, oke, yang dimaksud dengan model diri, dengan pendekatannya si David Eagleman, itu adalah kondisi wiring neuron di otak kita. Jadi otak kita itu kan terdiri dari banyak sel ya. Selnya namanya sel saraf. Sel saraf itu neuron. Sel saraf itu tersambung satu dengan yang lain. Ya. Sambungan-sambungan dari neuron itulah menentukan siapa kita. Dan sambungan itu terbentuk dari interaksi kita dengan lingkungan atau ada yang by default. Paham ya? Jadi ketika saya bicara model diri, itu berarti bisa diwakili dengan penjelasannya David Eagleman, itu adalah sambungan neuron di otak. Ini cara dia menjelaskan tentang otak ya. Kalau saya nyebutnya model diri saja. Nah, lalu kemudian di buku dia, memang ini menarik ya cerita dia ini. Dia mengatakan ini, siapa kita itu tergantung dari keadaan sinapsis sambungan antar neuron yang telah terbentuk dan berkembang sejak kita lahir. Sejak lahir misalkan ya otak kita itu apa namanya sel-sel sarafnya masih terpisah. Lalu kemudian dalam 2 tahun pertama itu terjadi sambungan atau koneksi antar neuron dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada 2 juta sambungan yang terbentuk dalam setiap detik dalam 2 tahun pertama. Bayangkan nih, sambungannya terbentuk 1 juta. 1 detik itu 2 juta sambungan terbentuk. Tik, 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 tik. Nah, bayangkan. Itu hasil dari interaksi kita yang masih bayi tadi, itu dengan lingkungan. Nah, sampai usia 2 tahun, itu ada lebih 100 triliun sambungan yang terbentuk. Nah, jumlah ini ternyata menurut David Eagleman itu 2 kali jumlah sambungan orang dewasa. Jadi dari bayi itu ternyata sambungannya banyak, semakin dewasa itu semakin sedikit. Artinya apa? Ada sambungan yang menguat, ada sambungan yang putus.
ibarat pohon itu ya terpotong gitu. Nah, apa namanya? Dan kalau kita lihat penjelasan berikutnya tentang neuroscience itu ada konsep kan neuron plasticity, brain plasticity. Artinya apa? Sampai kita dewasa nih, sambungan itu bisa terbentuk. Jumlah neuron bisa bertambah. Artinya sampai ke sini, dengan kata lain, wiring di otak kita itu masih sangat dinamis. Jadi model diri kita, nah, ini diwakili oleh sambungan neuron. Dan itu terus terbentuk hingga saat ini. Jadi kalau kita lihat, kita berhadapan dengan istri, dengan suami, kok susah banget berubah? Karena sambungan neuronnya memang seperti itu. Sejak kecil itu tersambung. Sambungannya sudah menebal. Ya. Sehingga kalau kita ingin mengubah, kita harus memutus sambungan lama, kita buat sambungan baru, sambungan barunya itu harus kita perkuat, harus kita pertebal. Artinya apa? Perlu proses. Butuh waktu untuk berubah. Oke. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita tahu bagaimana merekayasa, mengubah sambungan-sambungan neuron itu. Ya itu apa tadi? Kalau udah model diri kita tuning. Bagaimana kita mentuningnya? Disinilah ya pentingnya kita tahu teknik-teknik mentuning. Ya, ini teknik mentuning. Ini tidak saya bahas ya di bab 2 tentang teknik-teknik mentuning. Kalau kita punya kemampuan, pengetahuan, dan kita lakukan teknik mentuning, kita bisa merentuning ulang model diri kita. Nah, saya kasih contoh ya. Ini proses learning, proses belajar untuk sesuatu yang baru. Ini saya lama banget punya film dokumenter BBC ya. Ada yang pernah lihat film BBC ini? Kita tonton bersama ya. Nah, ini dia ingin menunjukkan gambaran ya. Kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, itu susahnya gimana nih? Kalau kita ingin melakukan perubahan, suaranya nggak ada ya? Ada yang nggak dengar suaranya? Dengar nggak suara videonya nih? Oh, nggak ada dari tadi ya? Salah videonya. Oke, oke. Gimana caranya? Ini agak gagap ini teknologinya nih. Gimana cara menghasilkan suaranya ya? Hmm, oke, suara video. Bentar ya. Suara video itu Kalau di settingan ada nggak kan? Nanti lagi ya. di setting.
Share komputer sound apa ya? Ah, Coba tes ya. Kedengaran? tidak Tat. Kedengaran? Ya Tat, kedengeran jelas. Oke. As for every single one of us, learning something new means rearranging the way her brain works. Our brain has an astonishing 100 billion neurons, or brain cells, all connected together. Learning is about creating and strengthening pathways through these neurons for impulses of electricity. But between each and every connection in our brains, there's a tiny gap called a synapse. For any of us to learn something new, the electrical signal has to jump across this gap to continue its journey. Nah, ini dia ingin menggambarkan kalau kita ingin mempelajari sesuatu yang baru itu seperti ini nih. Ya, bayangannya. The gap between the two brain cells is tiny, but that doesn't mean it's straightforward for a signal to get from one side to the other. For us, it's like crossing a deep ravine. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. The first time a signal crosses from one brain cell to the other demands the most effort. And it's the same when we cross our ravine. The first trip across is the hardest. Having crossed the ravine once, the journeys across get easier and easier. And a similar thing happens when we learn something. To start with, learning is difficult. But as the signal crosses the gap between the brain cells again and again, we establish a more solid pathway. Sorry about that. By the time we've made the crossing over and over again, it becomes effortless. We can do it whenever we like. Nah, ini gambaran untuk mempelajari sesuatu itu seperti menghubungkan sel saraf tadi itu seperti ini. Susah di awalnya. Tapi kalau terus-menerus itu dilakukan, maka akhirnya semua menjadi mudah. Nah, ini gambaran bahwa kenapa orang itu seringkali gagal dalam berubah dirinya, atau kita tidak perlu banyak berharap orang lain berubah. Itu karena betapa perlu usaha untuk membangun jembatan yang baru. Ya, membangun jembatan yang baru. Itu berusaha. Kalau tidak, ya kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita terus berusaha dengan berbagai macam teknik tuning ini, ya di bab 2 ini ya. Kalau Anda ingin berubah, maka lakukan teknik ini. Ya. Maka insya Allah lama-kelamaan jembatan itu akan terhubung. Pattern baru dari neuron itu akan berhubung. Model diri kita itu menjadi satu yang baru. Jadi Masya Allah ya, jadi Allah itu telah memberikan banyak sekali keajaiban-keajaiban dalam tubuh kita.
Ya, tidak harus keajaiban itu berupa terbang gitu, enggak. Kita pelajari tentang otak saja misalkan, itu sudah apa namanya? Jadi seperti misalnya dalam Quran surahnya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka kamu tidak memperhatikan. Nah, ini kira-kira pesannya ya. Jadi Allah itu telah menciptakan hanya keajaiban. Itu sebagai tanda sebenarnya ada Allah, ada pencipta. Nah, kemudian ini pesan sponsor ya. Buku yang saya tulis, lalu kemudian silakan nanti kalau yang mau gabung di The Model Telegram channel. Oke, saya kira mungkin itu ya presentasi yang bisa sampaikan pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan menjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaan kenapa kita susah untuk berubah ya, kenapa apa namanya orang lain itu tidak mudah berubah, kenapa kita harus berusaha keras untuk melakukan perubahan. Jadi kalau ingin berubah, maka buatlah sambungan baru dalam neuron kita. Itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Dan kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan yang lama, putus sambungan yang sudah terbentuk. Saya kira itu. Oh, belum terbaca ya. Oke, ini telegramnya terbaca nih. Oke, mungkin sambil ada yang nyekan di sini, mungkin silakan Mas Mualib. Kalau ada yang Oke, bertanya, silakan. mungkin teman-teman ini ada untuk join ke Telegram ya, Ustaz. Nanti bakal Ya, info-info lebih lanjut bakal di-share di sini ya, Ustaz. ya, termasuk acara ini ya. Oke, siap, Ustaz. Ini udah langsung tanya jawab kita, Ustaz. Q&A. Oke. Masya Allah, ini tadi dari pemaparan Ustaz, ya ini berarti memang betul bisa jadi pegangan kita ya, Ustaz, sebagai apa namanya konsep diri ya, Ustaz. Ya, Nah, ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Wah, saya kira bakal panjang Ustaz, pembahasannya. Ternyata dengan tahu konsep tadi itu ini bisa menjawab banyak hal ya, Ustaz. Memang perlu iya, banyak apa namanya kita ulas di studi case-nya, Ustaz. Maksudnya pasti teman-teman mempunyai apa namanya langsung pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa nanti teman-teman tanyakan langsung ke Ustaz. Ya oke, kita langsung aja Ustaz. Buka langsung sesi Q&A kepada teman-teman. Boleh langsung open mic, boleh juga pertanyaan diketik. Silakan teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan langsung penulisnya dari buku The Model Ustadz Nopriadi Herman. Boleh berkaitan dengan materi tadi, boleh juga berkaitan dengan apa-apa yang sudah apa namanya teman-teman bahas atau dikaji ataupun yang dialami. Ini menunggu teman-teman. Jadi saat berkaitan dengan konsep tuning itu saat memang butuh proses ya kan kadang manusia itu pengennya yang instan, yang pengen langsung apa namanya praktis, pengen langsung perubahan itu ya langsung terlihat gitu. Kadang kan apa namanya nggak sabar ya. iya. Nah, cepat atau lambat sebenarnya, ini cepat atau lambat ya, Hmm, itu memang tergantung dari teknik-teknik tuning tadi. Kalau kita hmm, baca buku-buku pengembangan diri, itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan bicara tentang bagaimana mentuning. hmm, Hampir semua buku pengembangan diri itu bicara tentang bagaimana kita mentuning ulang. ya, Maka kalau kita bisa lihat ada proses tuning yang cepat, ada proses tuning yang lambat. Semakin kita itu punya banyak oke, wawasan, ya kalau kita punya banyak wawasan ya, kita sering membaca, kita suka membaca, kita nanti akan menemukan berbagai macam teknik tuning yang itu bisa cepat, ada yang lambat, ada yang tidak efektif. Buku-buku pengembangan diri yang biasa kita lihat, seperti misalkan yang lagi ngetren ya tentang Atomic Habits misalnya,
Itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana kita mentuning model diri kita secara efektif, kan gitu. Jadi mentuning diri secara efektif. Nah, kalau sudah kita baca buku pengembangan diri kan kita tahu berarti, oh itu tentang tuning sebenarnya. Coba apa lagi? Buku apa lagi? Ada juga yang mungkin tentang apa namanya NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi NLP itu juga bicara masalah tuning. Jadi time tuning. Jadi kalau kita banyak baca pengembangan diri, nanti kita akan tahu bagaimana mentuning dengan cepat. Tapi biasanya tuning yang cepat itu tidak sustain. Ya, untuk bisa sustain itu tuning yang bisa jadi dia lebih lambat, lebih konservatif, ya sampai terbangun habits, kebiasaan, ya, berproses itu. Jadi jangan pernah putus asa gitu, kalau kita pengen berubah. Itu kira-kira ya. Oke. Insya Allah ini menjawab banget ini, Tat. Walaupun kalau mau saya apa namanya diskusi lagi bisa panjang nih, Tat. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk nih, Tat. Ada beberapa. Hmm. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama masuk, Tat. Dari Fertinan ya. Ustadz, apakah anak setelah 2 tahun juga kalau dimarahi orang tuanya juga bisa merusak? Apakah itu juga masuk dalam inner child? Yang oke, Ya sebenarnya gini, 2 tahun itu kan yang disampaikan David Eagleman dalam bukunya yang pertama ya. Kesannya memang seolah-olah yang namanya otak itu tidak bisa berkembang. Tapi belakangan juga saya lihat David Eagleman itu juga bicara tentang brain plasticity, gitu. Bahwa proses penyambungan sambungan baru, tumbuhnya neuron. Jadi itu setelah 2 tahun pun itu juga bertambah. Jadi jangan terlalu khawatir. Artinya kehidupan kita terus berubah. Ya, sambungan neuron-neuron kita juga akan terus berkembang. Jadi bahkan setelah usia 50 tahun pun juga bisa berubah. Buktinya apa? Bisa saja kalau kita ingin belajar bahasa misalkan di usia yang sudah senja, toh nanti juga akan berhasil gitu. Nah, apakah itu masuk apa namanya inner child gitu? Ini gimana maksud inner child ini? Inner child lebih mungkin nanti dijelaskan ya, ini masih inner child itu apa? Gitu Mas Muali. kalau inner child itu berarti ini ya, Tat, apa namanya? eh, Kayak ada sesuatu di masa anak-anaknya ya, Tat, yang apa namanya? Apa tuh istilah penjelasannya tuh? Nah, mungkin ditanya aja sama. Oh ya, boleh. Boleh kalau si dari yang bertanya untuk bisa ini apa namanya? Menanggapi ini pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita sambil tunggu. Ini saya bacakan, Tat, atau Oke. langsung dari. Oh ini, Tat, maaf, Tat, karena tadi saya pikir karena bisa rusak jadi bisa merusak pertumbuhannya. Gitu, Tat. Ya, ya. Jadi memang ya sederhananya apa namanya manusia itu sangat adaptif ya, bisa mudah berubah. Jadi tidak mudah rusak kira-kira begitu. Kalau 2 tahun itu kan dulu mungkin pemahamannya selama 2 tahun itu perkembangannya seperti itu. Tapi belakangan kan kita memahami proses itu terus berlanjut ya. Tidak hanya berhenti di 2 tahun, tapi tumbuhnya neuron sambungan baru itu juga bisa terbentuk. Jadi kita jangan pernah putus asa. Sudah tua begini kita Hmm. nggak bisa berubah nih, gitu. Nggak begitu ya. Mungkin nanti bisa Tapi baca lebih lanjut tentang brain plasticity ya. oh, gitu. Semoga menjawab ya. Ini Mbak Ferdinand. Oke, kita lanjut, Tat. Oke.
Karena banyak juga nih pertanyaan Mas Ustadz. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pendapatnya mengenai mesin kecerdasan seperti pada Steven ya, terus pembagian tipe thinking, intuiting, insting, dan lain-lain. Oke, Ustadz. Ya, ini kan salah satu cara ya mengklasifikasi banyak orang yang banyak mungkin dikatakan ilmuwan, psikolog, motivator itu buat klasifikasi itu. Nah, saya itu termasuk tidak begitu mudah percaya, bukan mudah percaya, tidak mudah menerima yang namanya takdir gitu, atau diklaim sebagai takdir. Kamu thinking, kamu intuiting, kamu insting, sehingga kembangkanlah di sana. Jadi seolah-olah kita ada dalam kotak itu, sehingga kemudian kita tidak perlu berpikir yang lain gitu. Saya termasuk yang memahami bahwa yang namanya manusia itu secara umum, yang namanya manusia itu punya potensi dari thinking menjadi intuiting, dari intuiting menjadi thinking, menjadi feeling, menjadi yang lain. Dengan apa? Dengan tuning. Semua bisa dipelajari. Dulu misalkan ada tes, kalau ada tes kecerdasan, kalau saya dites nih kecerdasan matematik saya ketika saya masih SD, kelas 5, kelas 4, niscaya saya tidak dianggap memiliki kecerdasan matematik. Karena memang saya jarang belajar. Tapi ketika SMA, saya belajar matematik, saya senang. Ya kan? Sampai akhir di SMA, ya alhamdulillah saya dapat nilai 100. Di mana pada saat itu, ujian nasional hampir nggak ada yang dapat 100 di daerah saya ini. Dan saya bidang S3-nya di Tokyo Institute of Technology, 99% isinya matematik. Yang ketika SD, saya nggak bisa membagi. Bayangkan, kelas 6 saya nggak bisa membagi. 35 dibagi 2 berapa? Saya nggak ngerti. Naruh angkanya di mana, saya nggak ngerti. Nah, makanya dari itulah, dari banyak pengalaman pribadi, yang namanya manusia itu bisa berkembang. Tergantung kita mau mencuningnya atau tidak. Memang ada batasan-batasan tertentu, misalkan batasan-batasan fisik ya. Misalkan kita pengen jadi pelari, menjadi pelari, kita bisa dikatakan tidak berbakat kalau misalkan ternyata secara struktur tulang kita itu memang kecil misalnya. Powernya rendah secara fisik begitu. Nah, kalau seperti itu butuh effort yang lebih tinggi dan ada batas maksimal ya kemampuannya gitu. Tetapi umumnya orang ya, kita jangan menyerah dengan apa yang disebut sebagai bakat. Semua insya Allah bisa diusahakan. Kira-kira begitu. Gitu, Mas Mualif. Mas Mualif kayaknya terlempar ya. Oke, ini saya lanjutkan saja deh. Gitu ya, Abah Hanifah ya. Nama menjawab ya, Abah Hanifah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ini, bagaimana Islam memandang tentang konsep introvert, extrovert, dan segala macam ini. Itu Mas Malik sudah comeback nih. Ini pertanyaan berikutnya. Enggak masalah ya konsep introvert, extrovert, dan segala macam ini memang hanya untuk mengenali saja. Kita tuh kecenderungannya seperti apa, kecenderungan kita. Ya, dan kita bisa kok berubah kalau kita berusaha. Kita bisa mentuning ulang. Ya. Yang tadinya introvert, coba belajar jadi extrovert. Buat sambungan neuron yang baru di otak kita. Tuning ulang. Kita butuh effort untuk menjadi extrovert. Tapi kalau jadi introvert pun kita bisa menikmati hidup kok, tidak harus jadi extrovert. Ya, dalam banyak orang-orang hebat juga berasal dari kalangan introvert.
Jadi dalam apa namanya, ini konsep umum saja sebenarnya, mengkategorikan orang introvert, ekstrovert gitu. Islam enggak mengenal itu. Artinya apa? Enggak, Islam enggak masalah dengan itu. Ya, Islam itu bicara apa yang kita yakini, ya, kebenaran tentang keyakinan. Islam bicara tentang nilai, mana benar, mana salah, mana Allah ridho, mana tidak ridho. Iya, introvert, ekstrovert, Allah ridho kalau dia taat kepada Allah, ya, taat terhadap syariat Allah. Allah tidak ridho kalau dia jauh dari taatan kepada Allah. Nah, dan menjawab itu tadi untuk Mas Fahruls ya. Saya kembalikan ke Mas Mualif. Siap-siap, maaf Sat, keluar tadi Sat. Ya, Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sudah ya Sat, terkait mengenai konsep introvert, extrovert, dan yang lainnya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Sat. Sat, gimana cara mentuning model diri itu tepat untuk kita? Kadang karena punya beberapa mimpi atau cita-cita, khawatir semua mimpi itu dicoba tapi takut tidak fokus, tidak tepat, dan malah mudah menyerah. Itu gimana Sat? ya. Jadi kalau kita ingin mengejar sesuatu, kita harus tahu why-nya, big why-nya tuh seperti apa, kenapa sampai kita menginginkan itu. Nah, kalau konsep the model yang kemarin kita bahas ya, yang namanya visi, ya, ini visi dunia itu jangan sampai lepas dari visi akhirat. Tanda. Oke. Ini visi ya, ini saja deh. Yang kemarin kita bahas ya, visi akhirat, ada visi dunia. Visi akhirat itu jangan lepas dari visi dunia, itu tidak, jangan lepas dari visi akhirat. Dan kalau sudah tidak lepas, maka insya Allah kita akan konsisten mengejarnya. Karena itu akan berdampak pada akhirat kita. Ya. Kemudian bagaimana agar kita fokus? Nah, agar kita fokus kita perlu manajemen peran ya. Dan perlu membangun kebiasaan yang baik. Memang saya rekomendasikan Mbak Ririn ya, itu baca buku Atomic Habits. Atomic Habits itu bagus kok. Jadi kalau kita ingin mengubah diri kita, itu tidak mengandalkan mood, tidak mengandalkan semangat, tapi kita membuat sistem dalam diri kita sehingga kita itu gampangannya bisa mentuning diri kita agar kita menjadi pribadi yang kita inginkan, agar kita bisa meraih yang kita inginkan, itu dengan membangun sistem. Jadi ini teknik mentuning kalau saya lihat itu yang sangat efektif ya. Jadi misalkan kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris misalkan, nah kita disuruh tuh ya meluangkan waktu yang kita tidak pernah gagal untuk belajar bahasa Inggris. Lalu di sana kita disuruh belajar bahasa Inggris tidak harus sampai 1 jam, tidak harus sampai 3 jam, cukup misalkan 5 menit saja. Nah nanti kalau kita tuh lakukan, nanti kita tidak hanya 5 menit, lama-kelamaan kita malah jadi 1 jam, jadi 2 jam dan seterusnya. Ya, jadi untuk Mbak Ririn, pertama jangan lupa impiannya itu disambungkan dengan akhirat. Yang kedua, bangun sistem. Sehingga tadi kita mengubah diri kita itu by system, bukan mengandalkan mood ya. Semoga menjawab ya, Mbak Upin. Nah, ini untuk selanjutnya, Sat, karena tadi sempat ke close saya, Sat, pertanyaannya belum saya uh, record gitu, Sat. Untuk yang selanjutnya, yang bau-baunya tadi, kayaknya pas saya Oh iya ya. join lagi tuh hilang, Sat. Gitu ya. Saya baca aja ya. Ya, Kira-kira Sat, untuk Mas. melakukan perubahan atau sampai menjadi habit apa butuh jangka waktu tertentu? Ini banyak teori ya. Ya banyak teori. Ada yang mengatakan 3 bulan. Tapi menurut saya sih bukan berdasarkan berapa jangka waktunya, berapa intensitasnya dan seberapa kita menikmatinya. Ya, untuk membangun habits itu ada caranya. Ada banyak sekali buku tentang bangun habits ya. Salah satunya tadi saya katakan Atomic Habits ya, itu dibaca gitu. Di model sekilas memang dibahas tentang bagaimana membangun
kebiasaan ya dengan teknik repetisi. Tapi kita memang tidak membahas itu ya. Ini pertanyaannya terkait masalah teknik tuning ini sebenarnya Mas Mualif. Bab berikutnya ya mungkin kapan-kapan kita bahas nanti bagaimana teknik tuning ya. Jadi pertanyaan senada saya kira nanti akan belum nanti bisa kita jawab. Oke, saya Berarti lanjut ya. jangan kemana-mana, Ustaz. Tetap stay Ah, tune. Siap. ini minimal berapa bulan atau berapa tahun ya macam-macam teorinya ada 3 bulan gitu. Ya semakin lama kebiasaan itu dibangun maka insya Allah akan semakin terbentuk gitu. Oke, jembatan Ustaz dari Wajat NM Songo. Keburukan juga boleh jadi banyak mencuning generasi muda sehingga mudah terbawa cuning-cuning negatif. Nah, cuning negatif PS cuning positif. Bagaimana cuning positif dapat memenangkan energi anak muda? Karena cuning negatif biasanya dikemas dalam menarik dan lebih dilirik oleh kebaikan orang. Ini pembahasan yang teknik tuning lagi ya. Tapi ini lebih kepada sistem. Jadi kalau teknik tuning negatif itu bisa menang, ya berarti buat saja yang melebihi tuning negatif. Tapi kalau bicara masalah sistem, ya memang sekarang kita hidup di zaman mana di mana tuning negatif itu lebih dominan. Kenapa? Kapan-kapan kita bahas nih yang namanya si gadget ini tuning negatifnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena yang berkepentingan dengan tuning negatif, daya yang berkepentingan untuk mencuning anak muda di gadget ini itu adalah para kapitalis besar, ya, kapitalis kakap. Kapan-kapan kita bahas deh ini tentang isu tuning negatif ini. Ini di luar buku The Model ya. Apalagi terakhir kan ada pengakuan dari bukan pengakuan, pemaksaan senator Amerika Serikat yang memaksa Mark Zuckerberg untuk meminta maaf terhadap keluarga yang telah menjadi korban keganasan media sosial. Nah, ini isu menarik sebenarnya. Cuma isu ini tertutupi oleh Pilpres. Kalau tidak salah, pernah digaungkan food, fashion, film, musik, dan idol sebagai salah satu tuning yang digunakan Barat dalam internalisasi value-value Barat. Bagaimana sebagian anak muda menyikapi budaya hedon yang gencar dipopulerkan. Ini saya malah ingin dengar dari anak mudanya nih. Ya, apa nih yang bisa kita mainkan di sini? Karena bagaimanapun yang lebih efektif mendekati anak muda itu adalah anak muda sendiri. Ya, bukan usia seperti saya yang 50-an. Ya, bisa udah 50-an gitu. Sudah Oke, tidak mudah itu. sudah lebih dari Sudah setengah abad. berpengalaman. Oke, ini saya kira cukup di sini, Mas Mualif. Ini ada yang masuk lagi tuh, Ustaz. Masih kita jawab, Ustaz. Berkaitan Gimana? ini, Ustaz. Bedanya visi, misi, tujuan, purpose apa, Ustaz? Sekarang ini kan lagi trennya di dunia pengembangan diri. Hmm. Ya macam-macam orang tuh yang mendefinisikan ya. Kadang saya lihat ya dia mendefinisikan berdasarkan seleranya dia. Tapi enggak apa-apa lah ya. Jadi ini juga bukan masalah hukum syara gitu. Mana yang kira-kira keren, yang diakui banyak orang itu yang akan dominan. Kalau saya sih namanya visi, itu vision. Visi itu adalah bayangan masa depan yang ingin kita wujudkan. Itu visi. Ya kan? Misi apa? Ya, namanya misi itu adalah action yang kita lakukan, kata kerja yang kita lakukan untuk mencapai visi. Tujuan, tujuan tujuan itu adalah visi biasanya panjang, tujuan itu adalah antaranya. Jadi untuk mencapai visi biasanya ada berbagai macam tujuan. Purpose itu ya sama dengan tujuan. Tapi kalau purpose dalam sistem itu beda lagi. Tapi itu tidak kita bahas di sini ya. Oke. Ini, Ustaz, kalau untuk passion itu, Ustaz, berarti dia masuknya itu tadi berkaitan dengan tuning diri juga, Ustaz, model diri, Ustaz. Ya, yang mana? Action. Action itu kita Passion, passion. passion. Passion itu hasil dari model diri, refleksi dari model diri kita. Mungkin gara-gara dia senang sejak dari kecil dicuning dengan dunia kedokteran misalnya.
Ya, akhirnya dia pengen jadi dokter, dia senang jadi dokter karena memang sambungan neuronnya sudah sangat rimbun ya. Sehingga kok dia mudah melakukannya. Kemudian dia mendapatkan reward yang banyak dari sana sehingga dia merasa melakukan itu tanpa beban. Mudah sekali dia flow ketika dia melakukan sesuatu sehingga dikatakan ini passion saya. Kalau toh dia bercapek-capek ya dia tetap puas. Ini memang hasil dari tuning model diri. Oke, Ustaz. Ini berarti pembahasannya bisa panjang nih, Ustaz. Tapi Ya, kita dari malam kita hari ini, cukupkan dulu. oke, Ustaz. Nah, ini berarti ada yang teman-teman juga menanyakan nih, ya, Ustaz, terkait mengenai video ini. Jadi teman-teman ini memang eksklusif ya, Ustaz. Jadi teman-teman yang hadir hari ini itu beruntung begitu untuk bisa mengikuti bedah buku ini. Memang videonya tidak untuk di-share ya, Ustaz. Kalaupun di-share sedang disiapkan Ya. oleh Ini kamusnya video apa ini? tim. Nah, tinggal tunggu tanggal rilis. Ini mungkin Video rekaman, video. Ustaz. Atau Oh iya, video iya. yang tadi. Oh, yang tadi yang ditayangkan, Ustaz. Oke, Oh, yang oke. dari BBC ya, itu bisa saya kirimkan. Itu cari di YouTube sebenarnya ada, cuma memang Oh, di YouTube ada susah juga. nyarinya. Maksud susah itu saya nyari lama baru ketemu karena sudah nonton itu udah lama. Ingat itu saya lihat cari YouTube, Hmm, ternyata ada. Insya Allah nanti saya kirim di channel ya, di channel Telegram. di Telegram, Ustaz. Oke. Ya, Itu kalau video berkaitan yang tadi ya, Ustaz. Saya ya, ya. kira video Kalau materi rekaman kita memang tidak di-publish dulu. share ya. Oke, oke, oke. Oke, Ustaz. Mungkin begitu, Ustaz. Ini alhamdulillah kita sudah di penghujung acara bedah buku malam hari ini, sudah jam 9. Dan sebelumnya makasih banyak ya teman-teman yang sudah hadir untuk malam hari ini untuk bedah buku yang kedua ini. Insya Allah bakal melanjuti lagi ya, Ustaz. Nah, untuk Insya Allah. waktunya bakal di-share lewat grup Telegram ya, Ustaz. Kalau yang Ya, belum join, silahkan join. Dan terus pantengin Telegram ataupun IG-nya Ustadz Nopriadi. Dan insya Allah kalau ini teman-teman dapatkan apa, jangan lupa untuk ajak juga teman-temannya atau saudaranya atau yang kemudian ini membutuhkan materi ini, teman-teman. Karena ini insya Allah bakal ada pembahasan lebih lanjut ya, Ustaz. ya bisa jadi tema di buku, bisa Oh, juga yang lain. Ya, oke, Insya siap. Allah. Insya Allah. Mungkin begitu ya, teman-teman. Biar mendapatkan keberkahan daripada beda buku malam ini, kita cukup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih ya, Ustaz, atas ilmunya malam hari ini, Ustaz, Sama. atas bedah bukunya. Mungkin sekian ya, Ustaz. Lebih dan kurang kita cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua. Ya, Ustaz. Makasih ya.